Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah Prasarana dan Wilayah Kota. Adapun tugasnya yaitu mengenai permasalahan infrastruktur yang berada di lingkungan sekitar. Dan untuk permasalahan infrastruktur ini saya mengambil terkait permasalahan sampah dan limbah domestik. Adapun studi kasusnya yaitu berada di lingkungan Kampung Ciwaru, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Mungkin untuk pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sampah dan apa itu limbah. Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Limbah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, di mana limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia baik berupa padat, cair ataupun gas yang dipandang susah, tidak layak dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang. Setiap kegiatan manusia berpotensi menghasilkan limbah dan setiap daerah pun akan menghasilkan limbah yang spesifik dan juga sangat ditentukan oleh kegiatan usaha yang berkembang di daerah tersebut. Jadi permasalahan yang ada di Kampung Ciwaru RT 01 RW 07 ini terletak pada solokannya. Teman-teman bisa melihat dalam video bahwa sudah jelas solokan ini tuh sudah dipenuhi oleh sampah, di mana airnya pun sudah berubah menjadi warna hitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Faktor apa sih yang membuat solokan ini tuh dipenuhi oleh sampah, air berubah menjadi hitam dan mengeluarkan bau? Yang pertama, menurut penelitian saya itu memang masih banyak masyarakat Kampung Ciwaru yang memang membuang sampahnya langsung ke solokan. Lantas, apakah di Kampung Ciwaru tidak memiliki TPS atau bak sampah? Di Kampung Ciwaru ini memiliki TPS, akan tetapi saya pribadi tidak yakin jika TPS ini disebut sebagai TPS. Kenapa? Karena jika teman-teman lihat bahwa TPS ini tuh terletak di pinggir solokan, ini bisa berpotensi di mana sampah-sampah yang ada di TPS ini bisa berjatuhan ke solokan. Apalagi di TPS ini tuh sering ada ayam dan kambing yang mencari makanan di sekitar TPS. Maka dari itu tanpa kita sadari, meski masyarakat Kampung Ciwaru sudah tepat membuang sampah ke TPS, tapi jika TPS-nya terletak di pinggir solokan, ya secara tidak langsung kita membuang sampahnya ke solokan. Menurut saya TPS ini kurang strategis jika ditempatkan di pinggir solokan. Penyebabnya ialah hampir rata-rata masyarakat Kampung Ciwaru, terutama masyarakat yang rumahnya berada dekat di pinggir solokan ini, membuang kotoran rumah tangga atau black waternya langsung dibuang ke solokan. Ini terlihat jelas di dalam video bahwa di pinggir solokan ada pipa-pipa pembuangan. Pipa-pipa pembuangan yang berasal dari rumah-rumah yang berada di pinggir solokan. Dan bahkan bukan hanya itu saja, ketika saya merekam di bagian sekitar hulu terlihat bahwa ada sebuah pondasi rumah yang dimana pondasi tersebut sudah merencanakan pembuangan limbahnya langsung ke solokan. Ini terbukti bahwa ada pipa di pondasi yang diarahkan langsung ke solokan. Aroma tidak sedap yang dikeluarkan oleh solokan bukan hanya difaktorkan oleh masyarakat yang membuang sampah dan membuang limbah black waternya ke dalam solokan saja. Akan tetapi di Kampung Ciwaru ini terdapat sebuah pabrik tahu tempe dan sebuah usaha industri laundry. Kedua usaha tersebut membuang limbah industrinya yaitu langsung ke dalam solokan. Jadi pantas dan wajar saja jika solokan di Kampung Ciwaru ini banyak dipenuhi oleh sampah dan airnya berubah menjadi hitam pekat dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ini dikarenakan oleh perilaku masyarakatnya itu sendiri, yang dimana masih membuang sampah sembarangan dan tidak memiliki sepiteng individu. Permasalahan lingkungan ini, sampah dan limbah, merupakan hal krusial atau sulit terselesaikan, bahkan dapat diartikan sebagai masalah kultural atau kebiasaan, karena dampaknya mengenai berbagai sisi kehidupan. Oleh sebab itu, bila tidak ditangani secara benar, maka akan menimbulkan dampak seperti pencemaran air, udara, dan tanah yang mengakibatkan sumber penyakit. Penurunan kualitas lingkungan ini tidak hanya akan dirasakan oleh warga sekitar, tetapi juga makhluk hidup lain di dalam ekosistem. Penyebabnya tercemarnya badan air salah satunya adalah kontribusi masyarakat yang masih kurang memiliki kesadaran untuk memperhatikan sanitasi dan peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana, terutama di desa-desa
Maka dari itu, diharapkan pemerintah di Kabupaten Lebak Banten perlu melakukan penyuluhan dan penertiban terhadap masyarakat Kampung Cuaru, Desa Baya Barat dalam pengelolaan sampah maupun usaha laundry dan usaha pabrik tahu tempe yang membuang limbah dan sampahnya langsung ke solokan air tanpa adanya suatu proses. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tugas dari mata kuliah Persana Wilayah dan Kota mengenai permasalahan infrastruktur yang berada di lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.